Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Datur Rahma dengan NIM 2104095020005 kelas 21B dengan dosen pengampun Dr. Muhammad Akil Musi, SPD, MPD, sebagai dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Demokrasi Pendidikan. Pengertian demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan dalam pengertian luas patut selalu dianalisis sehingga memberikan manfaat dalam praktik kehidupan dan pendidikan yang mengandung 3 hal, yaitu 1. Rasa hormat terhadap harkat sesama manusia. 2. Setiap manusia memiliki perubahan ke arah pikiran yang sehat. Dan 3. Rela berbakti untuk kepentingan atau kesejahteraan bersama. 1. Rasa hormat terhadap harkat sesama manusia. Demokrasi pada prinsip ini dianggap sebagai pilar pertama untuk menjamin persaudaraan dan hak manusia dengan tidak memandang jenis kelamin, umur, warna kulit, agama, dan bangsa. Dalam pendidikan, nilai-nilai inilah yang ditanamkan dengan tidak memandang perbedaan antara satu dengan yang lainnya, baik hubungan antara sesama pendidik atau hubungan antara peserta didik dengan gurunya yang saling menghargai dan menghormati. 2. Setiap manusia memiliki perubahan ke arah pemikiran yang sehat. Dari acuan prinsip inilah timbul pandangan bahwa manusia itu harus dididik, karena dengan pendidikan itu manusia akan berubah dan berkembang ke arah yang lebih sehat, baik dan sempurna. Karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidik diharapkan dapat mengembangkan kemampuan anak atau peserta didik untuk berpikir dan memecahkan persoalan-persoalannya sendiri secara teratur, sistematis, dan komprehensif serta kritis. 3. Rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Lebih jauh lagi, demokrasi di sini tidak berarti setiap orang dibatasi oleh kepentingan individu-individu lain. Dengan kata lain, seseorang menjadi bebas karena orang lain menghormati kepentingannya. Karena itu, seharusnya tidak ada seseorang yang karena kebebasannya berbuat sesuka hatinya sehingga merusak kebebasan orang lain dan kebebasan dirinya sendiri. B. Prinsip-prinsip demokrasi dalam pandangan Islam. Jika kita memahami kembali kajian lama kita tentang demokrasi menurut pandangan Islam, maka jelas konsep pengertiannya berbeda dengan konsep pengertian demokrasi di Barat, di Timur, dan lain sebagainya. Acuan pemahaman demokrasi dan demokrasi pendidikan dalam pandangan ajaran Islam, rumusannya terdapat dalam beberapa sumber, yaitu 1. Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38 dan surah Yunus ayat 3. Sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka-mereka. Quran surah Asy-Syura ayat 38. Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Quran surah Yunus ayat 3. Contoh ayat-ayat Al-Quran di atas dapat dipahami adanya prinsip musyawarah dan persatuan dan kesatuan umat sebagai salah satu sendi atau pilar demokrasi. Di samping itu, pilar yang lain seperti tolong-menolong, rasa kebersamaan, dan lain sebagainya. 2. Hadis Rasulullah SAW menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, baik pria maupun wanita. Pemahaman kita terhadap makna hadis Nabi tersebut adalah kewajiban menuntut ilmu itu terletak pada pundak muslim pria dan wanita, tanpa kecuali, dan tidak ada seorang pun yang tidak mendapat pendidikan. C. Demokrasi pendidikan di Indonesia. Sebenarnya bangsa Indonesia telah menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikan sejak diproklamasikannya kemerdekaan hingga masa pembangunan dan era reformasi sekarang ini. Hal itu dapat dilihat pada apa yang terdapat dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. A. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. B. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Prinsip penyelenggaraan pendidikan Pasal 4.
A. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. B. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. 4. Garis-garis besar haluan negara GBHN di sektor pendidikan sebagai berikut. A. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani. B. Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. C. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, perlu segera disempurnakan sistem pendidikan nasional yang berpedoman pada Undang-Undang mengenai Pendidikan Nasional. D. Pendidikan nasional perlu dilakukan secara lebih terpadu dan serasi baik antara sektor pendidikan dan sektor-sektor pembangunan lainnya, antara daerah maupun antara berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah perlu disesuaikan dengan perkembangan tuntunan pembangunan yang memerlukan berbagai jenis keterampilan dan keadilan di segala bidang serta ditingkatkan mutunya sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan serta perluasan kesempatan belajar pada pendidikan menengah dalam rangka persiapan perluasan wajib belajar untuk pendidikan menengah tingkat pertama. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya untuk memacu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan pengajaran ilmu pengetahuan alam dan matematika. F. Dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional perlu makin diperluas, ditingkatkan, dan dimantapkan usaha-usaha penghayatan dan pengalaman nilai-nilai Pancasila sehingga makin membudaya di seluruh lapisan masyarakat. Itulah tadi pemaparan materi demokrasi pendidikan, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.